Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi PPKN bab 3 tentang konstitusi, meliputi hakikat konstitusi, nilai, tujuan dan fungsi konstitusi, kedudukan konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. Yang pertama adalah hakikat konstitusi. Dikenal sejak zaman Yunani kuno, filsuf pada masa itu, Aristoteles, menyebut konstitusi sebagai politeia yang diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Selain itu, politeia juga dikenal dengan istilah nomoi atau undang-undang. Politeia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari nomoi atau undang-undang biasa karena mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi merupakan produk atau peraturan yang dibentuk. Secara harfiah atau berdasarkan asal katanya, konstitusi diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Berikut beberapa hakikat konstitusi. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas meliputi keseluruhan pengaturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit sama dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut, yaitu bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan cara pembentukan badan-badan pemerintah. 4. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar pada prosedur pembentukannya. Dan yang kelima, konstitusi dalam pandangan para ahli, seperti Lassalle, filsuf dari Jerman, mengatakan bahwa konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Wujudnya adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala negara dan partai politik. Ada juga Sri Sumanti, asal dari Indonesia, seorang ahli hukum, mengatakan bahwa konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat suatu hubungan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, ada Hermann Heller, ahli hukum dari Jerman, membagi menjadi 3 pengertian. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik. Kedua, yaitu orang yang mencari unsur-unsur konstitusi yang hidup dalam masyarakat, barulah konstitusi itu disebut Rechtsverfassung atau konstitusi dalam arti hukum. Ketiga, yaitu setelah orang-orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 4. Menurut Kisiwer, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi, menurut beliau, konstitusi ini adalah salah satu sistem yang digunakan untuk mengatur seluruh ketatanegaraan suatu negara. Yang kelima, menurut Karl Schmitt, ahli filsafat dari Jerman, dalam bukunya yang berjudul Verfassung Grundgesetz, membagi konstitusi dalam 4 pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi dalam arti absolut dijabarkan dalam 4 penjelasan. Yang pertama, konstitusi sebagai kesatuan organisasi nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara dalam arti keseluruhan. Bentuk negara itu bisa demokrasi atau monarki. Yang ketiga, konstitusi merupakan faktor integrasi. Faktor integrasi ini sifatnya bisa abstrak dan fungsional. Yang keempat, konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Jadi, konstitusi merupakan sumber bagi norma-norma yang berlaku di dalam negara. 2. Konstitusi dalam arti relatif.
Konstitusi dalam arti relatif adalah konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Golongan yang dimaksud adalah golongan borjuis liberal. Konstitusi relatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa. Jadi, golongan borjuis liberal ini menganggap konstitusi sebagai tuntutan bagi para penguasa yang melanggar hak golongan borjuis liberal. Yang kedua, konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Konstitusi dalam arti formal berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan dibuat undang-undang. 3. Konstitusi dalam arti positif merupakan keputusan politik tertinggi. Konstitusi dalam arti positif berhubungan dengan sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati suatu negara. Konstitusi dalam arti positif oleh Carl Schmitt dihubungkan dengan ajaran mengenai keputusan atau decisionismus. Menurut Carl Schmitt, mengandung keputusan politik yang tertinggi berhubungan dengan Undang-Undang Dasar di Weimar, Jerman pada tahun 1919. Oleh karena itu, terjadi perubahan struktur pemerintah yang lama dari stelsel monarki atau kekuasaan di tangan kerajaan menjadi suatu pemerintahan dengan sistem parlementer. 4. Konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi dalam arti ideal merupakan idaman atau cita-cita dari kaum borjuis liberal. Konstitusi tersebut sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki makna yang sangat luas. Meskipun beberapa negara mengidentikan konstitusi dengan undang-undang dasar, biarpun bukan syarat mutlak berdirinya negara, konstitusi memegang peranan penting dalam mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Ada juga konstitusi tertua di dunia yang saat ini masih dipakai oleh pendukungnya. Pemilik konstitusi tertua ini adalah negara San Marino, kota kecil dan indah. San Marino adalah salah satu negara terkecil di Eropa dengan luas wilayah 61 km persegi. Republik San Marino negara terkecil di dunia dan dikelilingi oleh Italia, tepatnya di sebelah utara dengan Provinsi Rimini, daerah Emilia-Romagna, dan di sebelah selatan Provinsi Pesaro dan Urbino, daerah Marche. Konstitusi San Marino diberlakukan pada 1600. Selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai konstitusi. Menurut Carl Laustein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Your Revolutionary, terdapat 3 jenis yang sekaligus tingkatan nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif yaitu suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal yaitu konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Alasannya, pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Nilai semantik yaitu konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan untuk memobilisasi kekuasaan. Konstitusi dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. Selanjutnya, menurut Carl Laustein,
yang dikutip Muhammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam buku Ilmu Negara berpendapat dalam setiap undang-undang dasar terdapat dua masalah. Yang pertama, sifat ideal dari undang-undang dasar itu teori, dan yang kedua, bagaimana melaksanakan undang-undang itu praktik. Tujuan konstitusi. Menurut C.F. Strong, tujuan dibentuknya suatu konstitusi adalah untuk membatasi suatu kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, serta untuk merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk membatasi dan memberikan penguasaan terhadap kekuasaan politik, dan yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak oleh penguasa serta untuk menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Secara garis besar konstitusi dibentuk untuk hal-hal berikut. A. Konstitusi membatasi kekuasaan penguasa dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. B. Konstitusi melindungi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. C. Konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi menurut Hein van Maarseveen dan Ger van der Tang sebagai akta pendirian suatu negara atau yang disebut Constitution as a Bread Certificate. Mengenai fungsi konstitusi dan hubungan dengan negara konstitusi saat ini, menurut G.S. Diponolo, tidak satu orang pun yang berbicara mengenai organisasi negara dengan tidak berbicara tentang konstitusi. Dilihat dari segi waktu, fungsi konstitusi dalam arti UUD itu sebagai syarat berdirinya suatu negara bagi negara yang belum terbentuk atau sebagai akte pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelumnya. Sebelum dan sudah suatu negara terbentuk, fungsi konstitusi sebagai dokumen formal, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjaminan kepastian hukum dalam praktek penyelenggaraan negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah. Secara garis besar konstitusi memiliki dua fungsi utama. Pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Jimli Asidik, pakar hukum tata negara, mengemukakan 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. A. Penentu atau pembatas kekuasaan. B. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. C. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara. D. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. E. Penyalur pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. F. Simbolis rujukan identitas atau identity of nation dan keagungan kebangsaan atau center of ceremony. G. Sarana pengendalian masyarakat atau social control. H. Sarana rekayasa dan pembaruan masyarakat, social engineering atau social reform. Secara vertikal atau teritorial, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Secara horizontal atau fungsional, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara garis besar, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. A.
organisasi negara, B. hak-hak asasi manusia, C. proses mengubah undang-undang dasar, D. larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, E. membuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. C. Kedudukan konstitusi. Di Indonesia, konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan tentang tujuan negara Indonesia termuat dalam 4 sila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka di Austria, berpendapat bahwa konstitusi memberikan kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Kedudukan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara sangat penting karena kedudukan konstitusi dapat disebut sebagai 1. Hukum dasar, 2. Hukum tertinggi. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar yang tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang sifatnya mengikat. D. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan 1. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. 2. Dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. 3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. 4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah-masalah hak-hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian A. Bersifat mengikat. B. Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. C. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi. D. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental terdapat dalam pembukaan yang memuat peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara, adanya pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara. 2. Nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum, memuat tujuan negara. A. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umumnya dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. B. Tujuan khusus terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dan keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Dasar hukum atau undang-undang dasar yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintah republik yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Kemudian, negara yang berkedaulatan rakyat berarti
Negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh seorang monarki atau juga kelompok kepentingan seperti raja dan lain-lain. Untuk referensi materi yang kami ambil, yaitu kami mengambil dari buku teori-teori dasar pendidikan kewarganegaraan yang disusun oleh Bapak Nana S. dan Randi FG. Kemudian juga kami mengambil materi dari laman cekkembali.com, kemudian laman belajargiat.com, laman kompas.com, dan kompasiana.com.